Selamat pagi adik-adik, selamat beraktivitas. Tapi sebelum beraktivitas, kakak mau ajak adik-adik untuk bersatu hari ini. Kembali lagi nih sama Kalisa. Kita mau buka kitab kita. Terus kita buka dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-7 adik-adik. Tunggu ya. Kalau sudah, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih berkat penyertaan-Mu yang sangat cerah yang dapat kami rasakan di pagi hari ini. Tuhan, kami mau beraktivitas, tapi sebelum itu kami mau membaca dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berkati saat teduh kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-7. Surat Petrus yang pertama. Terpujilah pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah melalui imanmu, untuk keselamatan yang telah siap dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu selalu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan, yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh kemuliaan, kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Adik-adik pernah nggak sih adik-adik dibenci sama orang lain? Kalau misalkan iya, maka adik-adik nggak sendiri. Ada banyak orang yang mengalami hal yang sama di dunia ini adik-adik. Tentu kita nggak dapat menerimanya begitu saja kan? Namun kita akan dituntun untuk memahaminya dalam kehendak Tuhan. Kali ini kita akan belajar nih adik-adik dari nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus memahami bahwa salah satu cobaan yang dihadapi oleh orang Kristen adalah dibenci, karena mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kita bisa membayangkan ketika mereka diejek, dipukul, bahkan dipenjarakan karena bersaksi tentang iman kepada Tuhan Yesus adik-adik. Orang Kristen itu punya cukup banyak alasan untuk merasa marah pada orang-orang yang membenci sama orang Kristen. Walaupun begitu, Rasul Petrus justru memberi nasihat agar orang-orang Kristen tetap merasa bahagia walaupun mereka dibenci. Kok bisa gitu ya adik-adik? Kita perlu memahami bahwa Rasul Petrus ingin mengajak kita untuk melihat tidak hanya dari sudut pandang kita, tetapi juga dari apa yang Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus tahu seperti apa rasanya dibenci. Bukankah dia pernah dibenci oleh ahli Taurat, orang Farisi, dan Saduki? Dengarlah apa yang Tuhan Yesus katakan adik-adik tentang sikap terhadap orang-orang yang membenci dia. Kasihilah musuhmu. Sikap Tuhan Yesus inilah yang hendak diajarkan Rasul Petrus agar kita tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi dengan sikap yang mengasihi, yang membawa rasa bahagia. Bahagia karena kita sedang berada pada jejak yang sama dengan Tuhan Yesus adik-adik. Bahagia karena kita meyakini kebenaran kita kepada Tuhan Yesus. Dan bahagia adik-adik walaupun dibenci orang lain karena kita melakukan hal yang benar. Pesan dari kakak, mari kita mengasihi orang-orang yang membenci kita dan tetaplah berlaku benar, maka hidup kita akan berbahagia. Selesai adik-adik. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih firman yang telah kami baca pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Kau selalu mengajarkan kami untuk selalu mengasihi siapapun orang-orang yang menyakiti kami, terlepas dari apapun kesalahan mereka. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kau berkati serangkaian kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan sampai kami tidur lagi. Terima kasih, haleluya, amin. Dadah adik-adik.